Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari operasi hitung campuran pada bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2, serta soal cerita atau soal pemecahan masalah pada bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Mari simak video berikut ini. Syarat dalam menghitung operasi hitung campuran yaitu pertama, dahulukan tanda kurung. Kemudian yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Ya, jika sama-sama kuat, maka kerjakan yang paling kiri atau depan. Jika misalnya terdapat perkalian dan pembagian dalam soal, karena perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat, maka kerjakan dari yang paling depan. Dan seterusnya. Berikut contohnya. Yang pertama, 3 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Ya, caranya, pertama-tama kita tulis dulu soalnya. 3 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Kemudian yang langkah kedua, kita tulis di bawahnya sama dengan kita kerjakan dahulu bilangan pangkatnya. Berarti 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3. Karena 5-nya belum kita hitung, maka tetap kita tulis ditambah 5. Kemudian sama dengan lagi di bawahnya 3 dikali 3 kita hitung dulu. Sama dengan 9. Baru ditambah 5. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Contoh yang kedua yaitu dalam kurung 2 ditambah 1 dipangkatkan 2 sama dengan titik-titik. Ya, caranya jika ada tanda kurung maka kita dahulukan dulu operasi yang terdapat di dalam kurung itu. Karena di sini yang di dalam kurung itu ada penjumlahan, maka kita kerjakan dulu penjumlahannya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Baru kita pangkatkan dengan 2. Jadi sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Contoh selanjutnya yaitu yang C, buka kurung 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 tutup kurung dikali 4 sama dengan titik-titik. Ya, caranya kita tulis dahulu persamaannya. Ya, setelah kita tulis persamaannya, baru di bawahnya kita tulis hasilnya. Ya, langkah pertama seperti syarat yang sudah dijelaskan di awal, yaitu dahulukan tanda kurung. Nah, di sini yang di dalam kurung itu ada 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Maka kita kerjakan dulu. 3 pangkat 2 itu berapa? Ya, 3 pangkat 2 yaitu 3 dikali 3. Lalu dikurang 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu 1 dikali 1. Lalu kita tutup kurungnya dikalikan 4. Kita hitung 3 dikali 3 yaitu sama dengan 9. Tanda kurangnya masih tetap kita tulis ya, karena belum kita kurangkan. Lalu 1 dikali 1 sama dengan 1. Tutup kurung dikali 4. Jadi kita kerjakan dahulu yang di dalam kurung, yaitu 9 dikurang 1 sama dengan 8. Ya, di bawahnya kita tulis 8, lalu dikali 4. 8 dikali 4 sama dengan 32. Contoh selanjutnya yang keempat yaitu akar pangkat 2 dari 16 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan titik-titik. Caranya, karena di sini tidak ada tanda kurung dan tidak ada perkalian, maka kita langsung hitung. Tetapi karena di sini bentuknya berbeda, yang satu akar dan yang satu pangkat, maka kita cari dulu hasil dari akar itu berapa.
dan hasil dari perpangkatannya itu berapa. Ya, sama dengan kita cari akar pangkat 2 dari 16 yaitu berapa? Ya, cari berapa pangkat 2 yang hasilnya 16? Yaitu 4. Baru kita tambahkan. Nah, di sini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? Ya, 3 dikali 3. Jadi sama dengan 4 ditambah, ya 3 kali 3 9. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Selanjutnya yang E. Akar pangkat 2 dari 4 ditambah akar pangkat 2 dari 16 sama dengan titik-titik. Caranya, ya karena di sini tidak ada tanda kurung, tidak ada perkalian, maka langsung kita hitung akar pangkat 2 dari 4 ditambah akar pangkat 2 dari 16. Kita cari dahulu, akar pangkat 4 itu berapa ya? Ya, berarti berapa pangkat 2 yang hasilnya 4? Ya, yaitu 2. Kemudian kita tambah akar pangkat 2 dari 16, berarti berapa pangkat 2 yang hasilnya 16? Ya, yaitu 4. Maka 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke, sekarang kita ke contoh soal cerita atau soal pemecahan masalah. Di sini ada soal yaitu Edo mengelilingi lapangan berbentuk persegi dengan panjang sisinya 15 meter. Berapakah luas lapangan tersebut? Oke, masih ingatkah kalian bentuk persegi itu seperti apa? Ya, seperti ini, yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Berarti setiap sisinya panjangnya sama ya. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Luasnya. Oke, seperti biasa, kalau ada soal cerita, maka biasakan kita tulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui, apa saja sih yang diketahui dalam soal cerita tersebut? Ya, diketahui lapangannya berbentuk persegi. Kemudian selain itu apa lagi? Ya, yaitu panjang sisi lapangan 15 meter. Setelah itu, ada lagi kah yang diketahui? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita beralih ke ditanya. Ditanya apa dalam soal cerita itu? Ya, berapakah luas lapangan tersebut? Lalu kita jawab, dijawab. Maka di sini karena yang ditanya luas, maka kita tulis luas lapangan. Tulis dulu apa yang kalian mau cari. Nah, kalau kalian mau mencari luas, maka tulis dulu luas lapangan. Itu sama dengan, nah lapangannya ini berbentuk apa ya? Karena berbentuk persegi, maka kita tulis luas persegi. Luas persegi sama dengan apa rumusnya ya? Luas persegi? Ya, luas persegi itu rumusnya sisi dikali sisi. Atau kita tulis sama dengan S pangkat 2. Sama dengan, nah S-nya di sini berapa? Lihat, diketahui. Ya, di situ diketahui sisinya yaitu 15. Maka sama dengan 15 pangkat 2. Sama dengan 15 pangkat 2 itu berarti 15 dikali 15. Sama dengan, ya kalian hitung dengan cara menghitung bersusun ya, yaitu 225. Satuannya apa? Karena satuannya di atas yang diketahui meter, maka kita tulis di sini meter. Dan karena dia dipangkatkan 2, maka kita tulis meter persegi. Ya, di situ ada tanda pangkat 2, bukan dibaca meter pangkat 2 ya, tetapi meter persegi. Setelah kalian mencari perhitungannya, maka tulislah kesimpulannya. Ya, kesimpulannya jadi luas lapangan tersebut adalah
225 meter persegi. Contoh soal cerita yang lainnya ada lagi nih, yaitu Ayah Edo mempunyai tanah berbentuk persegi seluas 144 meter persegi. Berapakah panjang salah satu sisi tanah yang dimiliki Ayah Edo? Ya, kita bayangkan dulu persegi itu berbentuk seperti apa. Ya, ternyata persegi itu bentuknya segi 4, yang mana panjang sisinya itu sama besar. Apa sih rumusnya untuk mencari panjang sisi? Ya, panjang sisi kita cari dari luas persegi. Lihat dulu penjelasan berikut ya. Luas persegi itu kan sama dengan sisi dikali sisi. Atau boleh kita singkat, luas persegi kita tulis L. Dan sisi kita tulis yaitu S. Kita tulis lambangnya saja. Jadi L sama dengan S pangkat 2. Nah, untuk mengubah atau mencari sisinya, berarti akar pangkat 2 dari luas sama dengan sisi. Nah, bentuk sama dengan ini kan bisa kita bolak-balik ya. Ruas kanan pindah ke ruas kiri, dan ruas kiri pindah ke ruas kanan. Jadi, S sama dengan akar pangkat 2 dari L. Apa sih S itu dan apa sih L? Oke, Kiki tulis di bawahnya. S itu adalah sisi. Jadi sisi sama dengan akar pangkat 2 dari L, di mana L itu adalah luas persegi. Ya, langkah pertama kita tulis dulu yang diketahui. Apa saja yang diketahui dalam soal itu? Ya, tanah berbentuk persegi. Kemudian, apa saja? Ya, yaitu luas tanah 64 meter persegi. Ada lagi yang diketahui? Tidak ada, maka langsung kita tulis ditanya. Apa yang ditanya? Ya, berapa panjang salah satu sisi tanah yang dimiliki Ayah Edo? Lalu kita tulis dijawab. Nah, karena di sini yang ditanyakan sisi dari persegi, maka kita tulis rumusnya sisi sama dengan akar pangkat 2 dari luas persegi. Ya, sama dengan akar pangkat 2 luasnya berapa? 64. Berarti akar pangkat 2 dari 64. Cari berapa pangkat 2 yang hasilnya 64? Yaitu 8. Jangan lupa satuannya ditulis. Ya, satuan panjang yaitu meter. Bukan meter persegi ya. Kalau yang ditanya panjang, maka satuannya itu tidak ada pangkatnya. Tetapi kalau yang ditanya luas, maka satuannya ada pangkat 2-nya. Setelah itu kita tulis kesimpulannya. Ya, jadi panjang salah satu sisi tanah yang dimiliki Ayah Edo adalah 8 meter.